Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan segera mulai pertemuan kita malam ini. Ya, beberapa teman kita yang ada keperluan, jadi mereka izin, ada yang join telat. Ya, tidak apa-apa. Kita saja malam ini biarlah seluruh persiapan yang kita lakukan sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Dan kita akan langsung kepada pembahasan materi. Sebelumnya kita nanti akan berdoa lebih dahulu. Tapi mengapa ada pembahasan materi lebih dahulu? Karena memang ada beberapa teman yang sudah membuat tugas, tapi belum join begitu ya. Sehingga uh, nanti kita akan diskusikan di penghujung pembahasan materi. Oke, kita akan awali dengan doa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar di tiap langkah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau yang telah memanggil kami dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan, dari terang Allah menuju kepada terang Allah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, malam ini kami ingin belajar untuk memenuhi panggilan-Mu dengan Engkau memperlengkapi kami sedemikian supaya kami boleh belajar dari apa yang kami lakukan malam ini Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami mengucap syukur berdoa dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, oke. Karena Pak Hermawan sudah masuk, jadi kita akan langsung bahas untuk uh, tugas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, Markus pasal yang kedua itu kan bicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, mari kita akan bahas satu persatu dari masing-masing Bapak Ibu Saudara yang telah membuat tugas. Coba saya akan share miliknya Pak Paulus Sirmawan. Ya, saya akan share miliknya Pak Paulus Sirmawan. Tadi sudah dijapri. Dan menurut saya Pak Paulus Sirmawan ini cukup komplit memberikan apa namanya persiapannya, walaupun memang ada beberapa kekurangan yang perlu dipertajam lagi. Ya, karena memang semua kita masih belajar, jadi tidak apa-apa. Oke, Pak Paulus Sirmawan memberikan tujuan dalam perikop ini itu ada dua tujuan, ya, dua tujuan yang beliau sampaikan. Yang pertama, mempelajari pengertian tentang iman yang menyelamatkan atau menyembuhkan. Yang kedua, meneladani kegigihan dari 4 orang yang menolong sahabatnya bertemu Yesus. Ya, nah kemudian dia memberikan pendahuluan tentang arti doa saat kita memiliki banyak kebutuhan dan kesaksian beliau pernah kena COVID selama 3 minggu harus dirawat di rumah sakit, ditulis di situ. Kemudian dia juga menyampaikan sebuah pendahuluannya dengan sebuah pernyataan Tuhan itu bisa menyembuhkan lewat apa saja, termasuk lewat mengkonsumsi obat yang diminumnya, yang kita minum gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk isi, Pak Paulus Sirmawan memberikan sebuah kata-kata pendahuluan, bukan pendahuluan, sih kata-kata untuk masuk dalam isi itu dengan
mengulas sedikit tentang latar belakang dari semacam pendekatan atau konteks dekat dari ayat perikop ini gitu ya. Dan dia langsung masuk kepada poin yang disampaikannya, yaitu kegigihan empat orang yang membawa orang lumpuh yang digotong itu ya. Dan kita bisa memperhatikan memang poin penting dari perikop ini ada di kegigihan empat orang yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus, gitu ya. Itu konteks utamanya, dalam arti berita utamanya atau pesan utamanya. Dan memang sehingga kalau kita bicara tentang itu, maka penilaian Yesus pun juga sama. Ya, penilaian Yesus juga sama bahwa iman mereka itu bisa diandalkan. Iman mereka itu begitu gigih untuk mereka membawa orang yang lumpuh, ya, menolong orang yang lumpuh ini. Dan kemudian dia melanjutkan di sisi iman, gitu ya. Sisi iman mereka siapa ya? Empat orang yang menggotong orang lumpuh ini kemudian dibarengi dengan sebuah hal-hal yang dilakukan dengan tindakan-tindakan menggotong, naik atap, melubangi atap, gitu, menurunkan ke tengah-tengah. Itu adalah pernyataan-pernyataan iman yang diwarnai dengan berbagai macam tindakan itu. Oke. Dan Pak Paulus Roman menurut saya sudah baik, cuman ada spesifik yang memang perlu ditambahkan, yaitu spesifik poin dari harus tepat sasaran, sehingga ketika kita membahas poin tersebut kita tidak lari dari ini, lari dari pembahasan begitu. Nah, kemudian miliknya Ibu Nana tadi share juga di ini, share di WA. Coba saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu di share di WA. Bu Nana sempat menyampaikan kepada kita tujuannya yang pertama adalah iman harus disertai dengan tindakan. Tanpa ada iman, ada tindakan, iman juga akan kosong. Jadi tujuannya ini mengajak kepada umat Tuhan, orang percaya untuk memahami bagaimana iman. Ya, seperti Pak Paulus tadi juga mengatakan hal yang sama. Kemudian tujuan yang kedua, Tuhan Yesus itu mengetahui isi hati manusia. Dan yang ketiga, tindakan iman itu membawa mujizat. Nah, didahului dengan sebuah kalimat, ada seorang yang berdoa minta supaya diberkati secara keuangan, tapi tidak sekalipun dia mencoba sesuatu untuk dapat menghasilkan sesuatu. Artinya doa berdoa tapi tidak ada tindakan iman, tidak tindakan dari doa yang dilakukan jelas. Jadi masuk. Jadi pendahuluannya cukup bagus, Bu Nana. Kemudian isinya nama Yesus terkenal sehingga orang banyak datang mencari Yesus sehingga mereka berjubel memenuhi rumah. Nah, ini nampaknya yang perlu nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman mungkin bingung ketika masuk isi. Ketika masuk isi itu tidak boleh lepas dari tujuan. Ya, ketika masuk isi itu tidak lepas dari tujuan, karena tujuan itu yang memang memberikan sebuah arahan untuk masuk kepada isi. Tapi dari semua pembahasan yang saya baca ini memang tujuannya sama sehingga ketika masuk di isi yang perlu dipertegas adalah jangan sampai lari kepada tujuan yang kita buat, apalagi lari terlalu jauh gitu ya. Tapi semuanya baik Bu Nana atau Pak Paulus tadi cukup baik. Hanya yang sedikit membingungkan saya ini adalah Ibu Winnie.
Ibu Winnie ini perlu belajar lagi di pertemuan yang pertama, ya. Jadi Ibu Winnie menulis tujuannya ia memperkuat dasar iman dalam diri orang percaya dan jika diperlukan siap menderita demi Injil. Kitab Markus ditulis, ini tidak ada isinya, jadi ditulis oleh Raja Daud, itu salah. Markus ditulis menurut Yesus, Raja Daud itu hanya menulis kitab Mazmur. Zaman Yesus dan zaman Daud jelas beda. Ya, itu sudah saya koreksi di situ. Kemudian isinya, kemudian sesudah lewat beberapa hari, ya, waktu Yesus datang ke Kapernaum. Nah, ini yang perlu dikoreksi oleh Bu Winnie. Jadi tujuannya tidak jelas, isinya tidak jelas. Saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu milik pembuatan saya, ya, buatan saya akan sampaikan kepada teman-teman. Nanti juga akan saya share di tugas apa di grup, ya. Milik saya itu begini, ya. Saya sudah memberikan judul. Judulnya itu saya ambil dari ayat yang ke-12 yang mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Apa yang begini belum pernah kita lihat? Mujizat yang terjadi, kesembuhan tentang orang lumpuh ini. Nah, tujuan pertama yang saya tulis di situ adalah mengajar untuk memahami arti iman yang memberi dampak bagi orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajar arti kekompakan atau kesepakatan yang dapat memberi dampak bagi sesama. Yang ketiga, ya, mengajar untuk dapat memahami kehadiran Tuhan Yesus Kristus di setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, dari semua tujuan ini, tiga tujuan ini, kalau dirangkum intinya sama dengan yang teman-teman sampaikan, yaitu tentang memahami, mengajar tentang iman. Cuman pembahasannya yang berbeda-beda. Kalau Ibu Nana tadi iman harus diwarnai tindak lanjut dengan sebuah tindakan. Ya, Pak Paulus memang juga sama tentang iman. Nah, cuman pembahasan saya ini tujuannya itu tiga itu. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Saya mendahului dengan sebuah kalimat seperti ini. Kehidupan manusia di dunia ini tidak pernah lepas dari kesulitan atau pergumulan. Pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, jodoh, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi setiap pergumulan itu, tentunya kita harus menemukan jawaban atau solusi. Nah, solusi yang kita cari itu berbagai macam. Ya, tiap orang tentunya berbagai macam. Ya, berbagai macam artinya cari solusi, jalan keluar, gitu ya. Nah, seperti halnya dengan pergumulan yang dihadapi oleh orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini dan 4 orang yang menolong itu juga mencari cara solusinya. Nah, kemudian kalimat pembuka dengan sebuah pertanyaan untuk masuk ke isi, saya sampaikan di sini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka. Mereka ini siapa? Ya, mereka yang mencari pertolongan, mencari solusi, gitu ya. Nah, kemudian masuk kepada isinya yang pertama itu adalah iman yang memberi dampak. Kemudian yang kedua, kuasa kesepakatan yang memberi dampak. Kemudian yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup orang percaya. Jadi isi yang saya buat ini tidak lari dari tujuan. Kalau tujuan tadi yang saya sampaikan adalah mengajar untuk memahami arti iman yang memberi dampak. Dan poinnya, isinya itu adalah iman yang memberi dampak. Jadi bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan, yang dilakukan untuk mencari solusi, harus punya iman. Imannya bagaimana? Memberi dampak. Gitu ya. Nah, yang kedua, tujuannya tadi saya tentang kekompakan, kesepakatan dari orang yang 4 orang yang memberi dampak bagi sesamanya, gitu ya. Nah, saya memberi poin di situ bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan solusi. Maka yang kedua adalah ada kesepakatan. Nah, kuasa kesepakatan itu selalu memberikan dampak yang besar.
gitu ya. Nah, yang ketiga tujuan saya tadi itu kan memahami kehadiran Tuhan Yesus Kristus di setiap langkah kehidupan kita. Nah, untuk kita mendapatkan langkah-langkah atau solusi, kita langkah yang ketiga itu yang kita perlakukan harus memahami bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itu. Nah, yang perlu saya yang pertegaskan begini, ketika kita menyampaikan, kita tidak usah membaca tujuannya. Kita nggak usah membaca isi yang saya sampaikan seperti sampaikan ini langsung kepada uh, pembahasan ayat, kemudian tema, baru masuk ke pendahuluan, dan langsung kepada pengembangan. Nah, kalau kita belajar selanjutnya dari milik saya ini, ya, pengembangannya kan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperoleh solusi. Yang pertama harus punya iman. Iman yang bagaimana? Memberi dampak. Itu ada di ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima, gitu ya. Nah, iman yang bagaimanakah yang menjadikan Tuhan Yesus itu memperkenalkan kehidupan kita sehingga kita mendapatkan pertolongan dan kesulitan yang kita alami. Iman yang dapat menerobos segala kesulitan dan tantangan. Ya, contohnya empat orang yang gotong tadi itu. Ya, kemudian masuk kepada aplikasi. Dan saya menulisnya begini. Kalau teman-teman bisa mencontoh menirunya boleh. Jadi satu titik satu itu penjelasan, 1.2 penjelasan berikutnya. Kemudian ada ayat referensi yang saya buat di situ. Jadi ayat referensinya itu dari Markus pasal 8 ayat 10 itu ada iman dari seorang perwira di Kapernaum yang membawa hambanya yang sakit keras itu kepada Yesus, gitu ya. Nah, oke. Nanti saya akan bagi tugas Bapak Ibu Saudara dari saya grup, nanti saya akan bagikan ke teman-teman, jadi supaya bisa paham, memahami, mengerti tentang itu. Nah, saya kemudian memberikan sebuah kesimpulannya ya sama, kesimpulan di ayat 12 tadi kan mengatakan dan orang itu pun bangun, ya, segera mengangkat tempat duduknya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub. Siapa? Mereka itu orang yang melihat lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, itu. Jadi jawaban dari semua persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah ketika menemukan solusinya. Di mana solusinya? Dalam Kristus Yesus. Ingat, selalu orientasi tujuan akhir berita yang kita sampaikan adalah tentang siapa? Yesus Kristus, gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita nanti. Apa-apa yang saya sampaikan milik saya ini bisa Bapak Ibu dapatkan di grup nanti. Saya akan berikan. Jadi pengembangan sekaligus ada ayat referensinya plus aplikasinya. Kalau boleh ditambahkan ilustrasi bisa, gitu ya. Itu. Nah, memang dalam hal ini mungkin keterbatasan waktu yang Bapak Ibu teman-teman miliki, gitu ya, mungkin sehingga tidak bisa mempertajam. Ya, kita nanti akan terus latihan karena latihan ini akan memperkaya kita untuk kita belajar, memperkaya pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang kedua ini untuk membahas hal yang lain, ya. Nanti kita akan diskusi juga tentang apa yang kita bicarakan ini. Nah, malam ini di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas ini, sistem membongkar ayat, ya, dengan sistem kebenaran kekal. Kemudian yang kedua nanti membuat konsep khotbah tekstual dan juga belajar membuat konsep khotbah tekstual. Ingat ya, tekstual itu bicara tentang nas,
tidak boleh keluar dari nats, ya. Karena kalau bicara tekstual itu berarti yang tertulis di situ, gitu ya, yang tertulis di situ. Oke, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita dengan membahas bagaimana membongkar ayat, nah, atau sistem kebenaran kekal atau SKK. Ya. Di pertemuan yang dulu kita juga pernah bahas, ya, ada bagaimana sistem membongkar ayat dengan sistem kebenaran kekal, sistem tekstual, dan ada sistem oknum-oknum. Tapi untuk pertemuan kita di Zoom ini, di pertemuan hari ini dan selanjutnya, kita hanya akan bahas sistem kebenaran kekal dan sistem oknum-oknum. Nah, sistem membongkar ayat, ya, atau SKK, sistem kebenaran kekal itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menemukan kebenaran kekal di dalam ayat tersebut. Bisa itu satu ayat, dua ayat, tiga ayat, atau bahkan satu perikop. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran kekal. Nah, kebenaran kekal itu apa? Kebenaran kekal itu adalah kebenaran yang sifatnya kekal, yang berlaku secara universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, kebenaran yang Yesus sampaikan 2023 yang tahun yang lalu gitu ya, itu masih update, berlaku pada masa sekarang ini. Dan kebenaran kekal yang kita sampaikan pada hari-hari ini itu juga masih relevan, masih update masa-masa 5-10 tahun yang akan datang. Walaupun mungkin cara penyampaiannya berbeda. Ya, cara penyampaian di zaman Yesus pada waktu itu berbeda dengan cara menyampaikan sekarang. Ya. Kalau Yesus menyampaikannya dengan mengajar, memberikan perumpamaan-perumpamaan contoh kehidupan langsung kepada kehidupannya. Tapi zaman sekarang, hamba Tuhan, para imam Katolik, para Romo itu menyampaikannya berbagai macam. Sekarang bisa menggunakan slide, menggunakan ilustrasi, alat peraga, dan sebagainya. Tapi tujuannya ya tadi itu menyampaikan kebenaran kekal. Nah, kebenaran kekal itu sifatnya kekal, berlaku universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi anak cucu kita pun juga akan mendapatkan hal yang sama, nilainya yang bersifat kebenaran kekal itu. Nah, oke. Sekarang kita akan perhatikan contoh kebenaran kekal. Jadi kebenaran kekal yang saya berikan contoh di sini adalah dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Itu paling tidak ya ada banyak kebenaran kekal yang akan muncul di situ, tapi saya akan memberikan 3 contoh saja. Ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 yang kita pelajari juga di pertemuan yang pertama itu kan bicara tentang bagaimana Yesus dicobai. Dan kebenaran kekal yang dapat kita temukan di situ adalah manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari Allah. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Apakah kalimat ini juga masih relevan ketika nanti disampaikan 5-10 tahun yang akan datang? Masih. Ya. Di zaman dulu Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apakah itu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah? Dan kita dengar hari ini masih relevan nggak dengan kita? Masih banget. Itu artinya kebenaran kekal itu seperti itu. Dan yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Apakah itu kebenaran kekal? Jelas. Dan juga Yesus ketika menyampaikan di perjanjian baru atau perjanjian lama yang disampaikan oleh pada orang-orang Israel juga sama. Sama apa?
Ya itu tadi, update, relevan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kebenaran kekal. Yang ketiga, saya menemukan di situ engkau harus menyembah hanya kepada Allah. Ya, apakah itu kebenaran kekal? Jelas, itu kebenaran kekal. Itu. Jadi ini dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Dan kalau kita membaca, masing-masing orang mungkin bisa menemukan dalam konteks pemahaman berbeda, dan mungkin kebenaran kekal yang didapat juga akan berbeda. Ya, yang jelas itu tergantung dari konteks mana kita mengambil dan mendapatkannya. Itu. Nah, berikutnya, sekarang kita akan masuk kepada langkah membongkar ayat dengan sistem kebenaran kekal. Ya. Perhatikan baik-baik ini karena ini penting. Ini adalah rahasia membongkar ayat. Yang pertama, tetapkan ayat atau satu ayat atau lebih atau bahkan satu perikop atau bahkan satu pasal yang kita tetapkan untuk kita akan bongkar ayat itu. Kemudian yang kedua adalah mendaftar semua kebenaran kekal di perikop itu, di ayat itu, di pasal itu, di catatan yang kita miliki. Semua kebenaran kekal itu yang kita catat, baik itu secara eksplisit ataupun secara implisit. Eksplisit itu tersurat, ya, artinya yang tertulis di situ, tidak ada penambahan. Kemudian juga mencatat kebenaran-kebenaran yang secara implisit yang ada dalam ayat, dalam perikop itu, dalam pasal itu. Yang implisit itu yang tersirat, ya, itu yang tersirat. Saya akan beri contoh yang tersirat. Kemudian yang keempat, kumpulkan kebenaran kekal yang paralel. Yang paralel itu yang sama, yang mirip, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, ya, kumpulkan, ya. Kemudian baru kita membuat kerangka. Oke, kita akan lanjutkan. Contohnya sekarang. Oke, ini contoh kebenaran kekal yang eksplisit, yang tersurat di situ. Ya, saya hanya akan memberikan jawab atau memberikan contoh, maksud saya memberikan contoh di ayat ini, Yohanes 23 ayat 34. Ini khotbah saya kemarin. Jadi kalau itu tersurat berarti tercatat di situ. Tercatat di situ. Dikatakan dalam Yohanes pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, saya menemukan tiga kebenaran kekal di sini secara eksplisit yang tersurat di situ, tercatat di situ. Yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu kebenaran kekal. Ampunilah mereka. Kemudian yang kedua, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kebenaran kekal yang kedua. Kebenaran kekal yang ketiga adalah, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dari semua kebenaran kekal yang tersurat di situ, yang eksplisit di situ, ini tidak dapat keluar, artinya tidak ditambahi, tidak saya tambahi begitu. Tapi yang tercatat, yang tertulis di ayat itu, nah, itu maksudnya kebenaran kekal yang ada di situ. Di situ kita pisahkan, ya, dalam arti penulisnya kan kita bisa pisahkan, ya. Kita kalau membahas lebih dalam lagi, jadi ada struktur kata, gitu, ya. Tapi nggak bahas itulah karena itu ilmu hermeneutik tersendiri, begitu ya. Ilmu hermeneutik tersendiri. Tapi yang jelas ada pemisahan di sini. Ada pemisahan struktur yang saya mendapatkan seperti itu. Nah, dalam ayat yang
sama kita akan cari tahu tentang kebenaran kekal yang implisit atau yang tersirat, ya. Kalau tadi dikatakan kan seperti ini, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi, membagi pakaiannya, ya, membuang undi pakaiannya. Saya menemukan kebenaran kekal yang seperti ini, yang tersirat, tidak ada di ayat itu, tapi maknanya bisa bisa didapat gitu ya. Tersirat itu artinya tidak lari jauh dari kalimat yang tersurat gitu ya. Doa Yesus untuk mereka yang menyakitinya, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalimat tentang doa Yesus itu tidak ada di situ. Tapi saya catat di situ karena ketika Yesus mengatakan ya Bapa, itu berarti ini sebuah doa gitu ya. Maka saya katakan doa Yesus untuk mereka yang menyakitinya. Kebenaran kekal yang implisit berikutnya adalah mengampuni merupakan kata terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Kebenaran kekal yang berikutnya adalah mengampuni bukan berarti membiarkan, tetapi menolong sampai pada pertobatan. Ya, dan pertobatan merupakan buah dari pengampunan. Nah, kemudian dari kebenaran kekal yang eksplisit atau yang eksplisit ataupun yang implisit, yang tersirat atau yang tersurat itu tadi sudah terkumpul. Kemudian nanti kita akan apa namanya, kumpulkan yang paralel, yang sama, muatannya sama, yang paralel. Kalau dari ayat Yohanes pasal 23 ayat 34 ini, yang paling paralel itu adalah tentang pengampunan. Yes, tentang pengampunan. Ya. Nah, lalu kita nanti akan berikan tema, ya, tema tentang pengampunan, mengambil dari ayat itu. Ya, jadi kita buat tema, kemudian kita masuk kepada apa namanya nas, kemudian baru masuk kepada isi. Nah, isi yang kita buat itu adalah dari kebenaran kekal yang eksplisit ataupun yang implisit yang tadi kita daftarkan di catatan kita. Jelas ya, Bapak Ibu, yang kita daftarkan di catatan kita. Nah, oke, kita masuk kepada tema. Nah, tema yang kita buat itu harus menarik, jelas bagi audiens, menarik bagi audiens, jelas bagi audiens, dan juga familiar. Familiar itu artinya bisa dicerna oleh semua kalangan, orang yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan. Dan tidak lebih dari 3 sampai 5 suku kata. Paling banyak itu 5 suku kata. Karena kalau terlalu panjang, itu akan sulit untuk diingat tentang tema. Karena kalau terlalu panjang, itu bukan khotbah, tapi skripsi atau makalah. Itu tentang tema. Jadi harus menarik, jelas, familiar, tidak boleh panjang-panjang. Oke. Dari pembahasan ini teman-teman memahami ya, mengerti ya. Jadi setelah kita menemukan kebenaran-kebenaran kekal yang eksplisit dan implisit yang kita temukan tadi itu, kemudian kita akan gabungkan di apa namanya isi yang kita buat dalam catatan kita, ya. Kemudian kita akan tentukan tema, masuk kepada isi. Nah, kemudian masuk kepada isi, kita kemudian masuk kepada kesimpulan. Dan ingat, seperti pertemuan kita yang kemarin, kita juga membahas tentang pengembangan tadi ya, pengembangan. Pengembangan yang kita lakukan adalah isi itu ada poin 1, 2, 3, dan poin 1 itu kita kasih referensi ayatnya dan sebagainya. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita berikan tema dalam kebenaran kekal yang saya beri contoh dari Yohanes
Lukas pasal 23 ayat 34 tadi tentang pengampunan, ya. Pengampunan, isi dari khotbah kita, ya. Yang pertama, poin isinya adalah mengampuni merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengampuni bukan berarti membiarkan, tetapi menolong sampai pada pertobatan. Dan pertobatan itu yang ketiga, pertobatan merupakan buah dari pengampunan. Nah, itu sudah bisa dikotbahkan. Mengampuni, tentang pengampunan. Satu suku kata tidak persoalan untuk sebuah tema, ya. Kita buat pendahuluan, kemudian kita buat preposisi. Preposisi itu kalimat penghubung antara pendahuluan ke isi, ya. Kalau isinya tentang pengampunan, mengampuni merupakan cara terbaik, ya, menyelesaikan persoalan. Berarti ada preposisi yang kita buat. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan mengampuni, gitu ya. 1, 2, 3 yang saya jelaskan tadi. Mengampuni itu cara terbaik. Mengampuni bukan membiarkan, tapi menolong sampai pada pertobatan. Pertobatan itu buah dari pengampunan. Dan itu kita buat, ya, bisa mengembangkan, ada referensi ayat yang lain, kemudian kita simpulkan. Nah, kesimpulannya memang bisa mereview ulang dari isi yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sampai di sini paham? Sebelum kita masuk ke hal berikutnya tentang bagaimana membuat konsep khotbah yang tekstual, Pak Paul Zimmerman, paham ya? Ya, lumayan. Paham Enggak masih bisa saya cerna itu. Bisa ya, Pak ya? Oke. Masih bisa saya cerna, bisa berarti ya. Ya, tapi ya pelan-pelan. Oke. Ya. Ibu Winnie paham ya, Bu Winnie ya? Coba Pak, nyoba untuk paham. Oke. Ingat-ingat ya. Ingat dipelajari ulang. Jadi kalau mau membuat tugas, nanti saya berikan tugas lagi. Jadi harus ingat-ingat. Oke, kita masuk pada langkah berikutnya adalah konsep membuat khotbah yang tekstual. Konsep khotbah tekstual. Yang pertama, tentukan nats. Ya. Tentunya kalau sudah menentukan nats, sebelum kita membuat tema, baca lebih dulu, berulang-ulang, ya. Kalau boleh dibaca seluruh perikop kalau kita mau mengambil satu nats dari ayat yang kita temukan, yang kita tetapkan untuk kita ambil, ya. Konteks dekatnya di perikop-perikop sebelumnya itu kita kalau boleh bisa baca saja, tapi berulang-ulang sampai kita paham. Dan kemudian kita tentukan tema. Nah, tema dari khotbah tekstual ini tentunya akan muncul ketika kita nanti membaca dan kemudian memahami serta menentukan tujuan. Ya, nanti saya akan berikan contoh bagaimana contoh khotbah tekstual itu, ya. Kemudian setelah tujuan yang kita buat itu jangan lebih dari 3 ya. 3 itu sudah cukup baik. Ya, kalau misalnya satu tujuan dan kita bisa kembangkan ke 3 poin, itu juga bagus gitu ya. Oke. Kemudian setelah kita membuat tujuan, langsung kita mengkonsepkan. Nah, mengkonsepkannya untuk khotbah tekstual ini, lakukanlah sistem membongkar ayat dengan sistem kebenaran kekal tadi itu. Jadi catat semua kebenaran kekal yang tersurat, catat sebuah kebenaran kekal yang tersirat di situ,
Ya, catat semuanya, ya, catat semuanya. Kemudian eh, kita buat pilih gitu ya dari yang kita daftar catatan kita itu yang senada, yang paralel, gitu ya. Baru kita akan konsepkan. Contohnya konsep ada pendahuluan, isi itu merupakan eh, poin-poin khotbah kita dan kesimpulan. Nah, saya akan memberikan contoh, contoh khotbah tekstual dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-39. Ya, itu adalah perikop bagaimana Daud mengalahkan Goliat, gitu ya. Nah, saya kemudian ketika membaca dari ayat-ayat ini, saya berikan temanya cukup menarik, gitu ya. Ingat, singkat, menarik. Goliat, siapa takut? Nah, itu kan menarik. Kalau tema di awal kita sampaikan itu kepada audien, kepada jemaat, kepada teman-teman yang mendengar renungan kita, khotbah kita, itu akan menarik hati mereka. Gitu. Goliat, siapa takut? Nah, baru kita baca nasnya, kemudian dari tema itu saya kemudian menentukan tujuannya. Saya hanya membahas 2 tujuan. Tapi saya dari 2 tujuan ini ada beberapa pengembangan yang saya buat. Tujuan yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud Goliat dalam tanda petik dalam kehidupan kita. Ya. Karena ketika membaca ayat-ayat ini, dalam perikop ini orang-orang Israel itu sangat ketakutan menghadapi Goliat sang raksasa itu. Ya. Dan bukankah kadangkala dalam kondisi-kondisi tertentu tanpa kita pahami, kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Nah, itulah Goliat seseorang. Itulah Goliat kita yang perlu kita kalahkan. Yang kedua adalah memahami rahasia Daud dalam mengalahkan Goliat. Wah, penting ini. Ya, memahami rahasia Daud mengalahkan Goliat. Kemudian saya membuat ini konsepnya, ya. Konsep ada pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Ya. Goliat, pendahuluannya itu saya buat ceritakan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan itu bisa pergumulan kita, sesuatu yang mencekam dalam kesulitan yang kita alami, ya. Karena itu Goliat yang kita sedang harus kalahkan gitu ya. Apa yang menjadi Goliatmu gitu ya. Jadi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itulah yang menjadi Goliat seseorang. Nah, itu yang perlu kita ceritakan di pendahuluan. Kemudian masuk kepada isi tentang itu. Rahasia menang mengalahkan Goliat. Rahasia menang mengalahkan Goliat. Nah, yang saya buat konsep ini itu tidak lari dari kebenaran kekal yang saya dapat dari ayat-ayat itu. Ya. Saya dapat dari ayat-ayat itu. Kalau di dalam apa yang saya buat ini tentang rahasia menang mengalahkan Goliat, yang pertama, untuk mengalahkan Goliat, ketakutan kita, ya, yang pertama jangan takut, harus dihadapi. Ya, itu ada ayatnya, ya, ada ayatnya. Daud tidak lari, orang Israel lari, Daud tapi menghadapinya. Ya, Daud menghadapinya. Kemudian kalau kita mau menang mengalahkan Goliat, jangan tawar hati. Wah, ini juga Daud mengatakan itu di ayat itu, di bagian perikop ini. Dan ini kebenaran kekal yang relevan, yang update di semua zaman, di semua tempat gitu ya. Jangan tawar hati. Dan kemudian yang ketiga untuk mengalahkan
Goliat itu, rahasia mengalahkan Goliat yang ketiga adalah lakukan dengan apa yang ada padamu. Ya, ketakutan kita, kekhawatiran kita itu kan macam-macam penyebabnya. Ya, itu dapat kita taklukkan dengan apa yang ada pada kita. Nah, contoh ayat yang saya sampaikan ini, Goliat itu dapat dikalahkan oleh Daud dengan apa? Dengan sebuah ketepel. Ya, ketepel atau pengali-ali kalau bahasa Alkitab itu. Yang ada pada Daud. Daud nggak pakai pedang, Daud nggak pakai tombak, Daud nggak pakai senjata perang gitu ya. Tidak, tapi dia pakai senjatanya, apa yang ada padanya. Nah, apa yang ada pada kita itu ketika mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan Goliat kita, ya tadi itu, bisa itu diri kita, pekerjaan kita, atau bahkan yang lainnya. Nah, yang keempat, rahasia menang mengalahkan Goliat kita itu harus belajar. Apa itu? Terus berlatih. Ya, terus berlatih. Berlatih. Nah, berlatih di situ tidak ada secara apa namanya eksplisit tersurat di perikop itu. Tapi itu relevan dengan atau tersirat relevan dengan kebenaran kekal yang memang dalam rangka kemenangan. Seorang yang menang ya tentunya terlatih. Dan itu muncul dari apa? Pengalaman Daud. Terlatih dari apa ketika mengalahkan singa dan beruang tadi itu. Dan itu dilatih. Dan kesimpulan masuk kepada kesimpulan itu menarik banget. Ya dari yang saya sampaikan ini menarik. Dan itu kemudian kita bisa kembangkan di ayat-ayat yang kita dapat dari perikop itu, kemudian ayat referensi yang lain yang kemarin saya ajari bagaimana cara menemukan ayat-ayat referensinya, ya itu masuk kepada aplikasi doa itu sudah masuk kepada sebuah apa namanya renungan khotbah yang baik. Nah itu khotbah konsep khotbah tekstual itu tidak boleh lari dari teks yang kita ambil, yang kita baca. Kalau saya memberi contoh dari 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 39, maka kebenaran yang saya dapatkan itu ya dari situ. Nah, yang saya ambil dari situ. Memang untuk menentukan tujuan itu juga sekali lagi masing-masing itu bisa berbeda sudut pandangnya. Ya, sudut pandangnya masih berbeda. Tapi seluruh tujuan yang kita maksudkan selalu masuk kepada satu kerucut yang sama. Itu. Oke, saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya sekarang. Untuk bertanya. Karena materi kita sudah selesai, sudah habis, jadi God bless you. God bless you. Itu. Jadi semua tentang hal ini boleh ditanyakan. Teman-teman boleh tanya, silakan. Bu Winnie, Pak Polisimawan, Bu Nana, silakan bertanya. Saya dulu ya Om. Ya, Mengenai pendahuluan yang di alinea terakhir ini, itu berarti lain dengan pendahuluan isi dan kesimpulan pada pertemuan yang pertama ya, lain ya. oh sama Pak, sama. Tetapi ada penambahan dengan beberapa ini ya, syarat-syarat dari Membongkar ayat konsep tadi. tekstual ya. Ya, betul, tekstual. Ya, tekstual. Kalau yang lalu itu kan memang kita itu apa namanya menentukan tujuan, dari tujuan itu bisa kembangkan dari ayat-ayat yang kita baca. Tapi untuk masalah pendahuluan masuk kepada isi dan kesimpulan, baik itu topikal, tekstual, ekspositori, isinya sama. Isinya adalah pendahuluan itu masuk penolong untuk masuk kepada isi yang nyambung begitu. Dan yang Bapak sampaikan yang dibuat tadi itu cukup bagus. Yang Bapak sampaikan di tulisan Bapak itu cukup bagus. Pendahuluannya pas. Karena cerita tentang apa? Pengalaman hidup sehari-hari. Bagus. Gitu, Pak.
Ya, terus yang kedua Om, mengenai nats. Nats itu berarti itu eh apa istilahnya ayat atau pasal yang dibaca berulang-ulang Ya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari ayat atau pasal itu sendiri ya. ya. Ya memang kalau menentukan ayat itu harus ditentukan, nasnya itu harus ditentukan. Misalnya kalau dari Yohanes pasal 3 ayat 16 gitu. Nah, ayat itu saja yang kita akan kupas, tidak boleh lari dari mana-mana. Jadi kita baca berulang-ulang dan kita renungkan baik-baik. Dan pertanyaan-pertanyaan dari ayat-ayat itu, kenapa kok muncul ayat ini gitu ya, muncul perikop-perikop ayat-ayat ini. Dan itu yang menjadi perenungan kita, dan kemudian kita praktekkan dengan membuat apa tadi itu sistem kebenaran kekal yang kita buat. Karena sistem kebenaran kekal itu yang paling mendekati untuk kita dapat menemukan kebenaran yang tekstual, yang tercatat di situ. Itu, Pak. Ya, ya, ya. Paham ya? Oke, Om. Terima kasih. Ya, yang masih kurang dari Bapak itu adalah mempertegas dari poin. Jadi apa yang ditulis tadi itu Bapak itu sebetulnya sudah masuk kepada apa namanya ranah poin begitu. Tapi belum mempertegas, dalam arti mempertegas itu ada kalimat penghubungnya. Setelah Bapak menyampaikan pendahuluan ada kalimat penghubungnya masuk kepada isi. Isi kemudian masuk kepada 1, 2, 3 poin tadi itu. Nah, di situ Bapak kurang apa namanya mempertegas, dan itu yang perlu dipertegas di tulisan itu. Ya. Ya kan Om. Aku mau tanya. Aku tuh malah belum mengerti itu poin yang dimaksud. Nah sekarang dengan Om Yeri melihat ulasanku, itu salah satu contoh poinnya itu menurut Om Yeri yang mana? Karena aku terus terang tuh aku nggak mikir itu poinnya di mana gitu loh. Ya, oke. Jadi untuk poin Bapak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa di tujuan di awal tadi itu kan mempelajari pengertian tentang iman. Iman siapa? Iman dari 4 orang yang menolong orang lumpuh ini. Mereka itu bisa sangat gigih. Nah, kemudian Bapak menyampaikan pendahuluan dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari yang memang Bapak pernah alami sakit, ya, sakit itu. Dan itu memang realita iman yang kita hadapi. Nah, lalu kalimat penghubungnya kemudian membuat sebuah pertanyaan. Misalnya ini ya, bagaimana meneladani kegigihan 4 orang yang menolong ibu ini. Nah, itu masuk kepada satu yang Bapak sampaikan di sini adalah ini, Yesus melihat iman mereka. Nah, iman yang bagaimana? Iman yang sanggup menerobos kesulitan. Kesulitan itu menembus orang banyak, kesulitan untuk membawa naik membawa orang lumpuh tadi itu membawa naik, membongkar atap, kemudian menurunkannya. Wah, itu adalah bentuk iman. Jadi kalau kita kaitkan dengan iman, maka 4 orang ini sanggup menanggung resiko. Nah, kalau dimarahi dengan pemilik rumahnya, kok enak-enakan kamu jebol rumah. Mas, pokoknya nanti resikonya dan ditanggung. Mas, nanti dulu kita selesaikan, yang penting orang ini harus ditolong, begitu kan? Nah, itu yang Bapak sampaikan pertegasnya tuh di situ, Pak. Jadi ada kalimat pertanyaan yang menjadi penghubung isinya gitu. Nah, tapi Bapak sudah paham di sisi runtut yang saya maksud di pertemuan yang pertama. Ya, cuman ada ketegasan-ketegasan yang memang membuat poinnya itu harus dipertegas dengan sebuah kalimat penghubung dan juga langsung pada isi.
Itu. Tapi Ya. untuk aplikasi dan sebagainya sudah baik. Gitu ya. Iya, iya. Itu. Cuma terus terang tuh aku yang bingung itu pada saat yang terakhir sebelum Hmm. kesimpulan itu ketika eh, aku mau mencoba untuk menjabarkan kalimat ketika Tuhan mengatakan lebih gampang mana mengampuni atau menyembuhkan. Itu tuh aku terus terang bingung. Itu tuh maksudnya tuh tak bolak-balik tak renungan tuh. Terus singkat cerita akhirnya dengan bekal dari perikop sebelumnya saya akhirnya memutuskan untuk menulis bahwa itu otoritas Tuhan sebagai anak Allah dan Ya. dan Tuhan memperlihatkan keilahiannya itu dengan cara dia menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, sedang dari ahli Taurat kan dia berpikir bahwa itu sebenarnya kan bukan hak Yesus karena dia tahu mengampuni itu sebenarnya kan istilahnya wewenang dari Tuhan Allah Bapa gitu. Dan saya tuh membahasakan tuh bingung. Ya. Ya singkat cerita ya seperti itu. Ya. Karena memang apa namanya sedikit pembahasan dari orang Farisi dan ahli Taurat ini sedikit menyimpang, sedikit menyimpang dari cerita itu sebetulnya. Iya, Nah, menyimpang benar. menyimpang dalam arti sekonteks dengan apa yang kita sedang sampaikan. Kalau bicara tentang iman gitu ya, langsung aja seandainya mau memberikan contoh, iman yang dimiliki oleh 4 orang ini tidak sama dengan iman ahli Taurat dan orang Farisi. Gitu. Harusnya Gitu masuk ke ya. situ. Nah, Gitu ya. iman dari orang Farisi dan ahli Taurat ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu mengambil sebuah tindakan, menyembuhkan. Nah, ketika menyembuhkan itu jauh dengan apa? Dengan mengampuni. Nah, ternyata ahli Taurat mengampuni itu salah. Bagi orang Farisi itu mengampuni salah karena hak prerogatif itu mengampuni itu adalah haknya Tuhan. Sementara yang berbicara itu adalah Yesus, anak Yusuf Maria. Wah, itu jelas kok. Itu Pak pembahasannya. Berarti semisal dikesampingkan nggak bisa ya Om ya? Bisa. Jadi kita fokus dengan fokus ke 4 orang itu loh. 4 ya, orang. Sesuai judul yang di atas ya. Iya. Jadi kalau saya menulis 4 orang itu kan di situ kita itu bisa menggambarkan iman 4 orang itu seperti apa sih ya. Iman 4 orang ini yang pertama menerobos kesulitan. Itu iman. Kemudian iman 4 orang ini itu sanggup memberikan dampak yang besar bagi orang lumpuh ini, tapi juga bagi orang yang melongo melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang mengatakan yang begini belum pernah terjadi gitu ya. Itu yang berdampak. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga dari apa namanya iman 4 orang ini berani menanggung resiko. Resiko apa? Memperbaiki atap gitu ya. Nggak peduli dia bongkar atap miliknya siapa, tapi ternyata demi siapa? Demi menolong orang. Nah, iman itu seperti itu. Nah, kita bisa aplikasikan langsung, Pak. Kalau iman, nah, kalau Ibu Nana tadi menyampaikannya beda. Nana menyampaikannya beda. Iman 4 orang ini, kalau iman itu akan berfungsi kalau apa? Melakukan sebuah tindakan yang nyata. Tindakan nyata apa? Membongkar atap, menerobos, ya menanggung resiko. Nah, itu penjabarannya. Jadi intinya itu sebetulnya kalau dibolak-balik walaupun beritanya itu berbeda-beda, tapi ya tadi itu iman dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Wah, itu bagus banget, Pak. Itu berarti kesimpulanku jauh ya. Kesimpulanku berarti jauh ya. Kesimpulanku penulisanku yang terakhir itu
Loh, enggak apa-apa. Karena Bapak kan menyampaikan sebuah pernyataan dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Karena di awal kan Bapak membicarakan tentang iman. Nah, kalau kita membicarakan iman empat orang ini yang berdampak, nah aplikasinya buat kita itu apa? Iman yang berdampak itu seperti Ibrani pasal 11 ayat 1, apa itu iman? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, yang diharapkan dari orang lumpuh ini apa? Kesembuhan. Mereka punya dasar beriman, mendapatkan kesembuhan. Dan beriman dengan apa? Dengan mujizat yang mereka lihat dan dialami oleh orang lumpuh itu. Dan Bapak menjelaskan di sini, iman ada dalam diri setiap orang yang percaya. Dengan iman, kita dapat menjalani kehidupan tanpa ragu. Nah, itu sudah aplikasi banget. Terserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu iman. Dan iman dalam diri kita lah yang dapat mendorong kita untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Wah, itu sudah kesimpulan bagus, Pak. Langsung ditutup dengan amin. Lagunya yang kita pilih nyanyi misalnya lagu yang senada dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kalau itu bicara tentang iman, ya ini tentang percaya, aku percaya, atau yang lagu-lagu yang lainnya gitu. Itu Pak. Nah, yang paling penting dari pertemuan pertama dan kedua yang kita bisa ambil dari semua pembuatan tentang nas, kemudian pendahuluan, isi, dan kesimpulan itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Hanya yang dirubah adalah yang bisa kita lakukan adalah ini, pendahuluan, ya, tujuan yang bisa dirubah itu adalah tujuan dan bagaimana menemukan kebenaran yang kita dapat secara tekstual itu. Lakukanlah dengan membongkar ayat dengan sistem kebenaran tadi itu. Nah, memang kalau membongkar ayat ini harus memang meluangkan waktu, meluangkan perenungan. Misalnya kayak saya begitu ya. Hari Minggu besok itu saya menyampaikan tentang keselamatan. Keselamatan itu dalam rangka Advent yang kedua, Prapaskah, ya, menyambung dari kalimat 7 kalimat Yesus yang ajaib. Ini adalah kalimat yang kedua. Kalau di dalam pertemuan minggu lalu seperti yang saya bahas ayatnya hari ini itu Lukas pasal 23 ayat 34. Besok minggu itu Lukas 23 ayat 43 tentang keselamatan yang Yesus mengatakan, hari ini juga engkau dan aku ada di Firdaus. Ini kalimat yang ajaib yang diucapkan oleh Yesus. Nah, kalimat itu sudah ada di otak saya. Sudah ada di otak saya dan kemudian saya renung-renungkan. Saya renung-renungkan tentang Firdaus, tentang kalimat itu, dan itu sudah tak renung-renungkan dan perenungan itu kemudian kan akan muncul sebuah apa namanya cara yang saya lakukan, yaitu membuat reng-rengan sistem kebaran kekal yang saya dapat. Itu Pak. Iya. Jadi memang harus meluangkan waktu ayat itu. Okay? Tapi ya memang harus apa ya, harus benar-benar meluangkan waktu. Kalau enggak bisa. Dengan posisi yang orang-orang awam seperti kita semua, bukan Om Yeri ya, kayak aku kadang tuh enggak pernah belajar mengenai ini ya, agak mumet sedikit. Tapi aku penasaran gitu loh. Iya. Sebenarnya itu kok hamba-hamba Tuhan tuh kok bisa sedemikian luar biasanya menyampaikan isi Alkitab, ayat-ayat yang dibaca, gitu. Seperti itu. Ya, karena memang, lah sebetulnya toh Pak, setelah kita itu berjuang belajar untuk kelas homiletik ini, memang untuk kita
mendapatkan apa namanya kapasitas kemampuan kita, mau tidak mau kita harus ini praktek. Kita harus praktek. Prakteknya di mana? Ya di renungan-renungan kecil yang kita lakukan. Bisa memang dalam kelas ini kemudian Bapak langsung menyampaikan seperti dalam renungan doa pagi misalnya. Nah itu ada apa namanya kalau udah praktek begitu itu akan menolong kita jadi jam terbang kita akan semakin tambah dan kemudian kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kita sampaikan tadi itu. Iya. Nah, makanya nanti kalau Bapak ada pertemuan ketiga keempat, nanti kita belajar bareng-bareng praktek dan kemudian nanti Bapak harus mempraktekannya di renungan, di doa pagi, ya. Kalau doa pagi kan Bapak pasti bisa. Kalau kecuali kalau memang ada kesulitan berkenaan dengan waktu karena Bapak harus keluar kota dan sebagainya kan nggak mungkin. Nah, tapi itu menyesuaikan. Seperti contoh misalnya Pak Kris itu kan kemarin baru belajar sekali. Hari ini izin karena ada pertemuan di kelurahan karena dia RT. Tapi ini saya rekam, pasti Pak Kris juga nanti akan tak kirimi apa namanya hasil dari pertemuan ini. Jadi Pak Kris sudah menyampaikannya berbeda banget padahal dia baru mendapatkan sekali pertemuan gitu ya. Tapi sudah menyampaikan berbeda. Apalagi kalau nanti Bapak yang sudah mendapatkan empat pertemuan dan nanti praktek ya. Seminggu sekali ya atau sebulan sekali nanti kalau sebulan sekali itu nanti malah lupa ilmu nih. Iya. Iya. Tapi kesulitanku tuh Om menyusun kata-kata karena harus membutuhkan kalimat yang bisa jelas mewakili apa yang kita sampaikan. Nah itu aku kelemahanku di situ. Loh, nek belum saya sampaikan ya Pak, nek Bapak itu mampu di situ. Mengapa? Kalau saya visitasi ke rumah Bapak, ya, Pak Hermawan itu bisa menyampaikan poin yang akan disampaikan kepada saya dan itu dijelaskan sedemikian rupa. Nah sebetulnya khotbah itu seperti itu. Jadi titik misalnya Bapak itu bercerita menjelaskan tentang A. Tentang A ini kemudian Bapak itu bisa menceritakan macam-macam argumen macam-macam itu masuk kepada tujuan dari A itu. Nah itu sebetulnya khotbah seperti itu. Nah untuk awal memang tadi kan Bapak sudah menulisnya. Yang menulisnya itu ketika menulis itulah yang sebagai bahan dasar untuk kita itu tidak lari jauh dari apa yang kita sedang mau sampaikan. Gitu. Saya pun membuat PPT ini juga memang membantu saya untuk menolong dari apa yang saya sampaikan dalam sebuah persiapan tentunya yang saya siapkan ini. Dan ketika tampil di mimbar, saya nggak boleh lari dari apa yang saya sampaikan, itu mengingat. Itu iya. Walaupun kadangkala dalam pertemuan-pertemuan memang mungkin di luar kepala. Nah, kalau sudah di luar kepala itu paling tidak ayat kita sampaikan itu juga sudah kita pahami, isi kedalaman isi referensinya, ilustrasinya, aplikasinya itu juga sudah kita dalami. Nah, itu yang ini akan menolong kita kalau itu tanpa catatan begitu. Hampir semua pengkhotbah yang baik itu tidak lepas dari catatan. Itu pengkhotbah yang baik, tidak lepas dari catatan. Seperti kalau Bu Lina masak begitu, ya. Kalau memasak tidak boleh lepas dari api. Nah, itu apinya. Tanpa api bisa matang ya Bu Lina ya. Ya ana wajan ya iso mateng, Om. Itu sarananya begitu. Oke. Iya. Jadi nanti saya berharap di pertemuan kedua, ketiga nanti semakin jelas. Keempat nanti kita buat latihan langsung menyampaikan, nanti bisa masuk kepada pembelajaran praktek langsung. Kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena malam ini kami telah lalui pertemuan kedua ini Tuhan di homilety class. Kami berdoa biarlah ini menjadi sarana yang efektif untuk kami semakin baik lagi Tuhan. Dalam memahami bagaimana kami harus menjadi seorang pemberita kebenaran firman Tuhan. Untuk menolong kami, berkati teman-teman kami yang belum sempat join karena ada kesibukan yang harus mereka lalui hari ini. Menolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Lah, Ya. Om Yuri. Ya. Lah, ini kira-kira ada PR lagi nggak? Oke, PR-nya nanti saya akan share di grup. Oke. Ya. PR-nya akan saya share di grup. Oke. Oke. Selamat PR-nya. malam, terima kasih Mbak Win. Ya, selamat malam, Terima Pak. kasih, tetap semangat. Terima kasih, Pak Yeri. Belajar bareng-bareng.